Nah, lanjutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Sistem Informasi dalam Membantu Perusahaan Menghadapi tekanan. Kelompok 3 terdiri dari Isunati, Nurul Fitriani Hanura, Dinda Sriwayuni, serta Afdal Dini Nuhaz. Pembahasan yang akan dibawakan yang pertama yaitu pengertian sistem informasi, kedua peran sistem informasi dalam membantu perusahaan menghadapi tekanan persaingan, serta tekanan persaingan menurut Porter. Yang akan dibacakan yang pertama yaitu pengertian sistem informasi. Yang akan dibacakan oleh Itsunati. Pada Itsunati. Pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Biasanya suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Kedua, peran sistem informasi dalam membantu perusahaan menghadapi tekanan persaingan. Dalam perekonomian digital seperti sekarang ini, untuk mencapai keunggulan kompetitif penting sekali menekankan pada aspek kecepatan. Kecepatan dalam hal ini dapat meliputi bagaimana perusahaan mendapatkan data dan mengolahnya menjadi informasi dengan segera dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merespons setiap kejadian dan masalah lingkungan dengan cepat, sehingga perusahaan dapat segera merespons perubahan-perubahan lingkungan. Untuk mengatasi masalah kecepatan ini, beberapa tahun terakhir telah banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi atau TI untuk mengoptimalkan proses bisnis yang dimilikinya. Di samping kecepatan, penggunaan TI dapat memberikan alat-alat yang dapat meningkatkan keberhasilan perusahaan melalui sumber-sumber keunggulan kompetitif tradisional. Perusahaan seperti biaya rendah, layanan pelanggan yang sangat baik, atau manajemen rantai pasokan yang superior. Terkait dengan manfaat dari penggunaan TI di atas, maka dalam tulisan ini akan menyajikan peran TI untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan melihat beberapa faktor. Silahkan. Terima kasih kepada Iit. Selanjutnya yaitu tentang peranan dan fungsi utama dari sistem informasi akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan, sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi dapat mengkombinasi informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat,
dan lebih bermakna. Yang ketiga yaitu mendukung keunggulan strategis. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Selanjutnya, tekanan persaingan menurut Porter. Kerangka kerja yang paling terkenal untuk menganalisis persaingan adalah model tekanan persaingan atau competitive forces model dari Michael Porter 1985. Model ini digunakan untuk mengembangkan berbagai strategi bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya. Model ini juga menunjukkan bagaimana TI dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Model tersebut melihat pada 5 tekanan utama yang dapat membahayakan posisi perusahaan dalam suatu industri. Akan tetapi, TI dalam hal ini penggunaan internet telah merubah sifat persaingan dan menjadikan persaingan semakin meningkat. Kelima tekanan utama dan cara TI atau internet mempengaruhi dapat digeneralisasi sebagai berikut. Yang pertama, ancaman masuknya persaingan baru dalam industri. Bagi kebanyakan perusahaan TI internet, dapat meningkatkan ancaman masuknya pesaing baru. Internet secara tajam mengurangi halangan tradisional untuk masuk, seperti kebutuhan akan adanya tenaga penjualan atau toko fisik untuk menjual barang dan jasa. Para pesaing hanya perlu membuat situs web. Ancaman ini khususnya akut bagi industri yang melakukan peran intermediasi, serta industri yang produk dan jasanya bersifat digital. Kedua, capaian geografi internet memungkinkan para pesaing dari jauh untuk bersaing secara lebih langsung dengan perusahaan yang ada. Selanjutnya dilakukan oleh Afdal. Kepada Afdal disilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ancaman masuknya persaingan baru dalam industri dan pasarnya. Persaingan dipengaruhi oleh fakta bahwa biaya variabel produk digital hampir nol. Oleh karena itu, bila bisa menjual dalam jumlah besar, harga produk dapat begitu rendah sehingga dapat diberikan secara gratis. Contoh, beberapa analis memprediksi bahwa komisi untuk perdagangan saham secara online akan mendekati nol untuk alasan ini. Dengan kata lain, para pelanggan yang kini memiliki informasi yang tersedia melalui internet dapat membuat keputusan sendiri mengenai pembelian dan penjualan saham. Para pelanggan tidak membutuhkan broker untuk memberikan informasi yang dapat mereka dapatkan sendiri dengan gratis. Yang ketiga, yaitu pemasok. Dampak TI atau dalam kurung internet atas pasar pemasok belum jelas. Di pihak lain, pembeli dapat menemukan berbagai alternatif pemasok dan membandingkan harga dengan lebih murah, hingga mengurangi biaya pemasok. Akan tetapi ketika perusahaan menggunakan internet untuk mengintegrasikan rantai nilainya dan masuk dalam perdagangan digital, para pemasok yang terlibat akan menjadi lebih sejahtera dengan mengunci pelanggan dan meningkatkan biaya untuk beralih. Terima kasih kepada Afdal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Sriwayuni. Kepada Dinda. 4. Daya tawar pelanggan atau pembeli. Web meningkatkan banyak sekali akses pembeli ke informasi mengenai produk dan pemasoknya. Teknologi informasi biaya beralih pelanggan, yaitu biaya baik dalam ukuran uang maupun waktu atas keputusan membeli dari pihak lain. Dan para pembeli dapat lebih mudah membeli dari pemasok lainnya. Faktor-faktor ini memiliki arti bahwa internet meningkatkan jauh daya tawar pembeli. 5. Ancaman substitusi produk atau jasa. Adanya aplikasi internet di web membuat sistem terbatas semakin sulit untuk menjaga kerahasiaan. Hingga mengurangi perbedaan antar pesaing.
Dalam kebanyakan industri, kecenderungan internet untuk menurunkan biaya variabel jika dibandingkan dengan biaya tetap, mendorong adanya potongan harga. Kedua, tekanan ini mendorong pesaing harga tidak sehat dalam sebuah industri. Kesimpulan. Dalam menghadapi 5 Porter, teknologi informasi dapat dipakai sebagai alat mendukung strategi kompetitif. Peran teknologi informasi dalam mendukung strategi-strategi kompetitif dapat berupa TI membantu perusahaan menurunkan biaya, membantu perusahaan dalam diferensiasi, membantu dalam inovasi produk dan jasa, serta proses produksi mendukung pertumbuhan, mendorong persekutuan, pemasok, meningkatkan biaya beralih, membangun halangan masuk, mendorong investasi dalam teknologi informasi. Selain teknologi informasi dapat mendukung perusahaan dalam mengimplementasikan strategi-strategi kompetitif, teknologi informasi juga dapat berperan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Peran teknologi informasi untuk mendukung perusahaan mencapai keunggulan kompetitif antara lain, teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan melakukan perekayaan ulang proses atau proses bisnis. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan untuk membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Silahkan. Terima kasih atas penjelasannya dengan sederhana ini. Dengan berakhirnya slide terakhir tadi, maka berakhir pula diskusi kita hari ini. Apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, disilahkan. Dan apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.